Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan minyak atsiri dengan metode destilasi soklet. Minyak atsiri sendiri merupakan salah satu produk bahan rempah-rempah. Minyak atsiri lazim disebut dengan minyak yang mudah menguap atau volatile oils. Minyak ini diperoleh dari tanaman baik bagian akar, kulit, batang, daun, buah, biji atau bunga dari tumbuhan yang mengandung kadar lemak atau minyak. Contohnya adalah minyak sereh, minyak daun cengkeh, minyak nilam, minyak kenanga, minyak kayu cendana, dan lain-lainnya. Pada proses pemurnian minyak atsiri, kami menggunakan metode ekstraksi dan metode destilasi. Metode ekstraksi sendiri merupakan metode pemurnian minyak atsiri dengan memanfaatkan prinsip kelarutan pada kedua komponen. Sedangkan pemurnian dengan destilasi memanfaatkan prinsip perbedaan titik didih pada kedua komponennya. Jenis-jenis ekstraksi: yang pertama ekstraksi dingin dan yang kedua ekstraksi panas. Ekstraksi dingin terdiri dari maserasi, sokletasi, dan perkolasi. Sedangkan untuk ekstraksi panas terdiri dari reflux dan destilasi uap. Sedangkan untuk jenis-jenis destilasi terdiri dari destilasi sederhana, destilasi fraksionasi atau destilasi bertingkat, destilasi kering, dan destilasi vakum. Yang selanjutnya adalah metode percobaan. Metode percobaan terdiri dari alat-alat, bahan, dan pelaksanaan penelitian. Untuk alat-alatnya, kami menggunakan rangkaian alat ekstraksi soklet, rangkaian alat destilasi, gelas ukur, gelas beker, kertas saring dan tali rafia, timbangan, dan termometer. Berikut merupakan gambar alat-alat yang kami gunakan. Yang selanjutnya, bagian-bagian dari rangkaian alat-alat ekstraksi soklet dan destilasi. Yang pertama, pada gambar diterangkan rangkaian alat ekstraksi soklet terdiri dari yang pertama, kondensor. Kondensor berfungsi sebagai tempat pengubahan fase dari uap menjadi cair. Yang kedua adalah timbal. Timbal merupakan bagian dari rangkaian alat ekstraksi soklet yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sampel. Yang ketiga, pipa F. Pipa F merupakan sebagai jalannya aliran uap pelarut dari labu didih atau labu bulat menuju ke kondensor. Yang keempat, sifon. Sifon berfungsi sebagai penanda untuk perubahan siklusnya dan sebagai jalan keluar pelarut dari timbal menuju labu didih. Yang kelima, labu didih. Labu didih atau disebut juga dengan labu bulat merupakan labu atau tempat yang berfungsi untuk menyimpan pelarut yang digunakan. Yang keenam, pemanas. Pemanas berfungsi sebagai sumber pemanas agar pelarut yang digunakan dapat mendidih dan menguap. Yang selanjutnya adalah rangkaian alat ekstraksi destilasi. Pada rangkaian alat destilasi ini terdiri dari klem, pemanas, kondensor, labu destilasi, dan labu penampung. Labu destilasi berfungsi sebagai tempat penyimpanan campuran pelarut dan
dan ekstrak yang akan dipisahkan. Kondensor berfungsi sebagai tempat pengubah fase dari uap menjadi cair, sedangkan labu penampung berfungsi sebagai tempat menampung larutan yang telah berubah fase dari uap menjadi cair yang keluar dari kondensor. Yang selanjutnya adalah bahan. Bahan yang kami gunakan pada pemisahan atau pemurnian minyak atsiri adalah daun cengkeh kering dan larutan petroleum ether. Berikut merupakan gambar bahan yang kami gunakan. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan penelitian. Pada pelaksanaan penelitian ini, kami melaksanakan yang pertama, penyiapan sampel, yang kedua, pelaksanaan metode ekstraksi soklat, yang ketiga, pelaksanaan metode destilasi. Lalu yang terakhir adalah penentuan hasil sampel. Yang pertama adalah penyiapan sampel. Pada penyiapan sampel ini, yang pertama, kita memotong kecil-kecil sampel atau daun cengkeh kering sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Lalu yang kedua, menimbang sampel. Yang ketiga, membungkusnya dengan kertas saring dengan rapat. Yang keempat, memasukkannya ke dalam timbal. Yang kelima, menambahkan larutan petroleum ether ke dalam labu didih atau labu bulat. Fungsi pemotongan daun cengkeh atau sampel yang kita gunakan adalah untuk memperbesar kontak sampel dengan pelarut agar minyak atsiri yang dihasilkan lebih maksimal. Yang selanjutnya, fungsi pembungkusan daun cengkeh berfungsi agar sampel tidak bercecer dan jatuh ke labu didih. Lalu mengapa kita menggunakan larutan petroleum ether? Penggunaan larutan petroleum ether dikarenakan larutan petroleum ether merupakan larutan nonpolar atau tidak larut terhadap air, mempunyai titik didih yang rendah, yaitu 70 derajat Celcius, murah dan mudah dicari. Yang kedua, melaksanakan metode ekstraksi soklat. Pada metode ini, yang pertama, kita merangkai rangkaian alat ekstraksi, lalu menghidupkan pemanas listrik, menghidupkan kondensor, mencatat suhu pelarut, lalu melakukan ekstraksi selama waktu tertentu. Di sini, pada metode ekstraksi, pelarut petroleum ether pada labu didih akan dipanaskan hingga suhu 70 derajat Celcius. Uap yang terbentuk akan menuju ke kondensor melalui pipa F, di mana pada kondensor terjadi perubahan fase dari uap atau gas menjadi cair. Petroleum ether fase cair akan menuju timbal dan melarutkan kandungan minyak pada daun cengkeh. Hingga pada ketinggian tertentu, larutan pada sifon akan penuh dan larutan akan jatuh menuju labu didih. Inilah yang disebut dengan siklus pertama. Siklus ini dapat berlangsung terus-menerus sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Adapun keuntungan dan kerugian penggunaan metode ekstraksi. Di antaranya adalah keuntungannya dapat digunakan untuk sampel dengan tekstur yang lunak dan tidak tahan terhadap pemanasan secara langsung. Lalu, pemanasannya dapat diatur. Sedangkan kerugiannya, karena pelarut didaur ulang, ekstrak yang terkumpul pada labu didih terus-menerus dipanaskan, sehingga menyebabkan reaksi peruraian oleh panas. Lalu, kerugian yang kedua, jumlah total senyawa-senyawa yang diekstraksi akan melampaui kelarutannya dalam pelarut tertentu, sehingga dapat mengendap dalam wadah, dan kita membutuhkan volume pelarut yang lebih banyak untuk melarutkannya.
Yang ketiga adalah pelaksanaan metode destilasi. Pada pelaksanaan metode destilasi, yang pertama, kita memindahkan campuran minyak atsiri dan pelarut ke dalam labu destilasi. Lalu kita merangkai rangkaian alat destilasi, menghidupkan pemanas listrik dan pendingin balik, lalu melakukan destilasi selama waktu tertentu. Pada proses destilasi ini, campuran minyak atsiri dan pelarut petroleum ether, hasil dari proses ekstraksi sebelumnya, dipindahkan ke dalam labu bulat atau labu didih, dan dipanaskan hingga suhu tertentu, di mana nantinya pelarut ini akan menguap dan berubah fase dari uap menjadi cair di kondensor, di mana hasil kondensasi dari kondensor berupa petroleum ether cair akan ditampung ke labu penampung. Proses ini akan berjalan sehingga akan menghasilkan pemisahan antara minyak atsiri yang berada pada labu destilasi dan larutan petroleum ether yang telah terkondensasi yang ditampung di labu penampung. Yang selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian dari proses destilasi. Keuntungannya diantaranya adalah dapat memisahkan zat dengan perbedaan titik didih yang tinggi. Produk yang dihasilkan benar-benar murni. Lalu kerugiannya hanya dapat memisahkan zat yang memiliki perbedaan titik didih yang besar. Lalu biaya penggunaan alat relatif mahal. Yang selanjutnya adalah penentuan hasil. Pada penentuan hasil ini, kita menghitung besaran densitas minyak dan persen rendemen atau persen kandungan minyaknya. Untuk densitas minyak, dapat dihitung dari rumus massa dibagi volume, sedangkan persen rendemen dapat dihitung dari berat hasil dibagi berat awal dikali 100%. Bagaimana ciri-ciri minyak atsiri yang bagus? Minyak atsiri yang bagus adalah minyak yang mudah menguap bila dibiarkan pada udara terbuka, tidak larut dalam air, larut dalam pelarut organik, tidak berwarna, memiliki bau yang khas seperti pada tumbuhan aslinya. Lalu faktor-faktor apa saja yang berpengaruh? Faktor-faktor yang berpengaruh diantaranya adalah jumlah sampel yang digunakan, kandungan minyak atsiri pada setiap sampel, lamanya waktu yang digunakan, luas permukaan sampel, suhu yang digunakan ketika pemanasan, dan banyaknya pelarut yang kita gunakan. Yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah kondisi dan kinerja alat ekstraksi dan destilasi. Di sini, kita harus memperhatikan kondisi dan kinerja pada setiap rangkaian alat ekstraksi dan destilasi sehingga tidak dapat menghambat terjadinya pemurnian atau pemisahan dari minyak atsiri dan pelarutnya. Lalu yang kedua, pemilihan pelarut. Pemilihan pelarut harus berdasarkan dengan komponen yang akan kita pisahkan. Apabila komponen yang akan kita pisahkan berupa larutan nonpolar atau tidak dapat larut ke dalam air, maka pemilihan pelarut juga harus pelarut nonpolar juga. Lalu yang ketiga, kondisi sampel. Kondisi sampel harus dipastikan dalam keadaan yang baik, tidak busuk dan tidak ditumbuhin jamur atau hewan. Lalu yang keempat adalah besaran suhu ekstraksi. Suhu yang digunakan harus sesuai dengan besaran titik didih pelarut yang digunakan. Penggunaan suhu yang berlebihan atau terlalu panas dikhawatirkan akan mengakibatkan kerusakan pada hasilnya. Berikut merupakan penjelasan dari saya. Adapun kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.